Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari Sabtu 17 Mei 2025 bersama saya Iriatun Trikorini. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Dan renungan hari ini berjudul, Belajar Memikul Beban Seperti Yesus. Saudara, seringkali kita mendengar ungkapan atau lebih tepatnya keluhan bahwa hidup itu berat, urip kuwi abot, kata orang Jawa. Berat karena dalam hidup ini ada banyak beban penderitaan yang harus ditanggung. Coba saja kita lihat apa yang dialami manusia sejak lahir. Untuk keluar dari rahim saja tidak mudah. Ketika lahir, hampir selalu terkondisi menangis. Belum lagi dengan segala ketidakberdayaan yang harus dijalani sewaktu masih bayi. Hidupnya sangat tergantung pada orang di sekitarnya. Demikian seterusnya hingga usia dewasa. Tanggung jawab yang semakin bertambah untuk keluarga, masa depan anak-anak, pekerjaan, persaingan bisnis atau usaha, tantangan hidup, lingkungan yang semakin tidak ramah, dan lain-lain. Dan ketika memasuki usia senja, kondisi fisik pun semakin terasa lemah dan rapuh. Ternyata beban penderitaan manusia tidak semakin berkurang, namun justru semakin bertambah berat dan kompleks. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki beban. Sekecil apapun beban itu, bila tidak dikelola dan disikapi dengan bijak, akan berpotensi menjadi sumber penyakit. Stres yang berdampak buruk pada kesehatan seseorang, entah secara fisik, mental, maupun spiritual. Syukur kepada Allah, kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Melalui firman-Nya dalam bacaan kita hari ini, kita diingatkan untuk belajar meneladan Tuhan Yesus dalam memikul setiap beban dan permasalahan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengundang kita semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Yesus tidak hendak melakukan tindakan seperti bermain sulap dengan sekali ucap, bim salah bim, lalu semua beban berat menjadi ringan dan beres. Segala macam penyakit menjadi hilang lenyap. Sama sekali tidak. Namun Yesus hendak mengajak kepada kita satu jalan atau cara yang bisa dilakukan oleh siapa saja, yaitu jalan untuk merasakan kelegaan dan ketenangan jiwa, sekalipun tetap harus memikul kuk atau beban.
Jalan itu adalah jalan hidup, rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati adalah sikap tidak pongah atau sombong, bisa menerima atau mensyukuri segala sesuatu, bahkan yang rendah atau hina sekalipun. Sementara lemah lembut adalah sikap hati yang baik, tidak marah terhadap diri sendiri atau situasi yang dialami, sekalipun tidak nyaman atau menguntungkan. Senada dengan ajaran Tuhan Yesus, orang Jawa masih banyak memegang ungkapan narimo ing pandum lan pasrah. Makna yang terkandung dalam ungkapan ini adalah dapat menerima dan mensyukuri bahwa kita diizinkan Tuhan mengalami keadaan tersebut. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan punya rencana dan karya yang indah dalam hidup kita, bahkan juga melalui beban atau penderitaan yang dialami, serta menjalani hidup dengan damai dan berserah penuh kepada pimpinan dan perlindungan Tuhan. Mengakhiri renungan hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk terus percaya dan belajar memikul beban seperti Yesus, yaitu dengan jalan rendah hati dan lemah lembut. Maka kita akan dimampukan untuk mengelola beban hidup yang berat, bahkan sakit penyakit sekalipun. Kita tidak lagi dikendalikan oleh beban dan permasalahan hidup, namun sebaliknya kita akan terus membangun spiritualitas bersyukur dan berserah, sehingga kita dapat semakin menghargai dan menikmati kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami terus belajar meneladan Tuhan Yesus di dalam kami memikul beban kehidupan dan pergumulan kami. Apapun beban pergumulan hidup yang kami alami dan rasakan saat ini, tolonglah kami untuk terus berserah penuh kepadamu, sehingga kami dapat semakin menghargai dan menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Mari kita terus belajar dan meneladan Yesus. Tuhan menolong kita. Amin.